Afwan, saya nggak bawa kitab, jadi saya download dulu. Saya masih itu. Jazakallah khair. Yang mana sekarang? Bagian apa ini? Bagian ba. Belum selesai. Aina Muhammad sudah. Aina Yasir sudah ya? Hah? Hah? Kenapa? Ulang. Yang di bawahnya. Tamrin sekarang. Baik. Oh ya, saya dari situ ya, mulai. Baik. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa, apa artinya huwa? Dia, ya. Dia, siapa dia? Muhammad fil ghurfah, di dalam kamar. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Dia di kamar mandi. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Hiya artinya juga dia. Sama dengan huwa. Tapi penggunaannya, ya, kalau huwa untuk laki-laki, dia laki-laki, kalau hiya dia perempuan ya. Sampai di situ. Nah, berikutnya kata penulis rahimahullah, ainal kitab? Di mana kitab? Huwa alal maktabi. Berarti huwa dihukumi apa? Afwan. Kitab dihukumi laki-laki ya, mudzakkar. Wa aina sa'ah? Dan di mana jam tangan itu? Hiya ala sarir. Ya. Dia itu jam tangan di atas ranjang. As-sa'ah jam berarti dihukumi muannats. Ya. Isim, ya, ketahuilah isim itu terbagi menjadi dua. Ada mudzakkar, ada muannats. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu isim. Kalau seperti Muhammad, Aminah, gampang membedakannya. Sebab dia berjenis kelamin. Bagaimana dengan kitab dan sa'ah? Ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini mudzakkar, ini muannats. Pahami bahwasanya asalnya mudzakkar. Ya, asal pada isim mudzakkar. Muannas itu cabang. Tidak dihukumi muannas kecuali ada tandanya, ada tanda dia muannas. Kalau tidak ada, berarti dihukumi sesuai asal mudzakkar. Habis ya. Jadi kalau mudzakkar tidak perlu dicari mana tandanya. Karena dia asal. Nanti dihukumi muannas harus ada alamat atau tanda muannas di situ. Paham ya? Baik. Hanya saya perlu ingatkan di sini ada kata dihukumi muannas di situ oleh orang Arab. Padahal tidak ada tandanya. Nah, tapi ini sedikit, tinggal dihafal saja. Jadi kalau kita mau hukum muannas, satu yang ada tandanya. Dua, yang kita ketahui orang Arab menghukumnya sebagai muannas walaupun tidak ada tandanya. Dan ini jumlahnya sedikit. Jadi tidak usah pusing yang mana itu. Karena nanti kan kalau kita belajar kita bisa tahu dari orang Arab itu misalnya dia gunakan dhamir muannas misalnya atau ketika dia tunjuk pakai kata tunjuk hadhihi misalnya, berarti dia muannas. Nah, begitu. Bisa kita ingat-ingat, oh itu berarti kata ini muannas. Ya, mungkin hanya beberapa kata, jumlahnya sedikit ya. Ya. Selain itu muannas itu yang ada tandanya. Di antara tanda muannas itu tak atau yang dikenal dengan taul marbutoh. Seperti wa ainas sa'ah. Ya, wa ainas sa'ah.
Tapi ini tak marbutoh namanya. Ta'ul marbutoh. Ini kalau bersambung ya. Kalau tidak bersambung misalnya syajaratun atau ya syajaratun. Nah, ini. Yang kalau kita wakof, kita berhenti baca ha syajarah ya. Atau misalnya sayaratun. Sayaratun. Ini. Kita berhenti bacanya sayyarah ya. Nah, itu tak marbutoh namanya. Nah, kata-kata yang seperti ini dihukumi muannats ya, dihukumi muannats. Jadi kalau yang berjenis kelamin yang dihukumi adalah jenis kelaminnya. Nah, yang tidak berjenis kelamin lihat lafadznya, lihat lafadznya. Kalau ada tanda ta'anisnya, tanda dia perempuan seperti tamar butoh, as-sa'ah, maka berarti dia adalah muannas. Ya. Kemudian di antara tanda ta'anis juga tes. Kayaknya lebih jelas ini ya. Di antara tanda ta'anis juga adalah eh, ketika sesuatu itu berpasangan. Misalnya tangan, ya, kaki, pipi misalnya kan dua ya, telinga itu dihukumi muannas ya. Walaupun pada lafadznya itu tidak ada tak marbutohnya. Perhatikan kata yadun, tangan. Ada tak marbutohnya? Tidak ada. Tapi ketika kita tunjuk itu pakai hadhihi bukan hadza. Hadhihi yadun. Hadhihi yadun. Berarti dia muannas, sebab dia berpasangan. Kaki, rijlun. Rijlun kita katakan hadhihi rijlun, bukan hadza rijlun, tapi hadhihi rijlun. Udhunun. Apa udhunun? Telinga. Kita bilang apa? Hada udhunun atau hadhihi udhunun? Hadhihi udhunun. Sendal, apa bahasa Arabnya sendal? Na'lun. Kita katakan hada na'lun atau hadhihi na'lun? Hadhihi na'lun. Sendal kan berpasangan, ya? Ya. Paham ya? Tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Ainal kitab, di mana kitab itu? Bukan caranya menjawab. Jawab Abu Syawal. Ainal kitab. Huwa alal maktabi. Jadi bisa kita katakan al-kitabu alal maktabi. Kitab ada di atas meja. Bisa al-kitab kita gunakan kata ganti. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti itu hanya dipakai untuk orang atau bisa juga selain orang. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baku gitu. Orang saya, jadi kalau rumah kita tidak mengatakan dia, ya. Nah, tapi kalau bahasa Arab bisa. Kitab kan bukan orang, tapi bisa dibilang huwa alal maktabi, ya.
hanya karena dalam bahasa kita tidak ada kata dia itu untuk benda, maka kita terjemah langsung sebut huwa itu apa? Kan dia kata ganti dari Alkitab. Dalam konteks tadi berarti kita bilang kitab itu di atas meja. Jangan bilang dia di atas meja karena tidak cocok dengan bahasa kita, paham? Ya, makanya sebenarnya orang-orang yang menerjemah itu dia harus kuasai, kalau misalnya diterjemah ke bahasa Indonesia, dia harus tahu bahasa Arab dan harus tahu bahasa Indonesia, bukan hanya tahu bahasa Arab saja. Ya, supaya tidak seperti itu tadi. Dia bilang dia di atas meja, padahal ikan tidak cocok dengan bahasa Indonesia, bilang dia di atas meja. Ya, langsung sebut. Huwa kan kitab. Nah, kita katakan kitab tersebut ada di atas meja. Ya, seperti itu. Wallahu taala. Aina Muhammad? Eh, Abu Dzulqarnain. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa ya, sebab Muhammad laki-laki. Ya. Baik. Deng Limpo. Aina sa'ah? As-sa'atu ala sariri. Kalau kita pakai kata ganti, hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Baik. Ya, kita aina Yasir? Huwa fil hammam. Baik. Yang di ujung, aina Aminah? Hiya fil matbakh. Baik. Di sampingnya Aminatu fil ghurfah. Apa arti A di situ? Apakah ya? Aminatu fil ghurfah. Apakah Aminah di dalam kamar? Sesuai yang di atas, sesuai yang di bagian bawah itu. Aminatu fil ghurfah? La. Hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dapur. Ya. Ayasirun fil matbakhi? La yasirun fil hammam. Kalau pakai kata ganti? La huwa fil hammam. Terus. Man fil ghurfah? Abu Syawal. Man fil ghurfah? Siapa yang di dalam kamar? Man fil ghurfah? Hah? Aminah? Muhammad ya. Siapa di dalam kamar? Muhammad. Muhammad berapa kata? Yang kelihatan satu, tapi ada yang hilang. Karena kalau satu kata belum kalimat. Minimal dua kata ya, atau lebih. Yang hilang apa? Coba perhatikan maknanya. Siapa yang di dalam kamar? Kita bilang Muhammad. Maknanya yang di dalam kamar adalah Muhammad, begitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab kan bagaimana? Fil ghurfati Muhammad. Di dalam kamar itu ada Muhammad, atau bisa juga alladzi fil ghurfati Muhammad. Yang ada di dalam kamar adalah Muhammad. Jadi kita mengatakan satu kata saja, Muhammad. Muhammad ini sebagai apa? Itu yang menentukan harokatnya. Nah, kalau tadi kita bilang fil ghurfati Muhammad, begitu maknanya, berarti Muhammad adalah mubtada. Ya, mubtada. Fil ghurfati Muhammadun. Fi bisa jadi mubtada, dia huruf, mubtada harus isim. Al ghurfati bisa jadi mubtada, tidak bisa karena dia majrur, mubtada marfu. Gabungan
jar wal majrur. Ini al jar ya, huruf jar. Al majrur isim majrur. Al jar wal majrur bisa jadi mubtada? Tidak bisa, tapi dia bisa jadi khobar. Sisa satu. Kalau begitu ini yang dijadikan mubtada, ini yang jadi khobar. Nah, begitu. Oh ya? Nah, makanya kita baca apa? Fil ghurfati Muhammadun. Ya. Nah, ketika kita hilangkan fil ghurfah, man fil ghurfah, kita bilang Muhammadun. Kita dhammah karena dia mubtada. Bisa ya? Ya. Ayasirun. Bukan ya? Waman fil hammam, ke dinglimpu lagi. Waman fil hammami yasirun. Madza 'alal maktabi. Madza itu sama dengan ma artinya. Apa? Ya. Madza sama dengan ma. Ya. Bukan, yang sebelahnya lagi. Madza 'alal maktabi. Apa yang ada di atas meja? Ini masih saya terjemah ya, tapi nanti saya tidak terjemah lagi. Madza 'alal maktabi? As-sa'ah. Hah? As-sa'ah am Alkitab? Madza 'alal maktabi? Kalau dari tulisan di bagian ba itu yang diberitakan dia di atas meja itu apa? Kitab atau jam? Di bagian ba, di bagian ba. Madza 'alal maktabi? Tadi kan di bagian ba itu ada aina Muhammad huwa fil ghurfah, wa aina Yasir huwa fil hammam, wa aina Aminah hiya fil matbakh. Aina al-kitab huwa 'alal maktabi, wa aina as-sa'ah huwa 'alas sarir. Ya, sekarang ada pertanyaan berdasarkan yang tulisan di Madza 'alal maktabi? Apa jawabannya yang cocok? Baik. 'Alal maktabi, baik. Alkitab, ya. Atau 'alal maktabi kitabun. Madza 'alas sarir? Apa yang ada di atas ranjang? As-sa'ah, ya. 'Alas sariri as-sa'ah atau 'alas sariri sa'atun. Berikutnya latihan 2, Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Dan ini perintah-perintah seperti ini dalam buku ini banyak. Iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat, ya. Nah, nanti ke depannya saya supaya singkat, ya. Saya tidak terjemah lagi karena sering berulang, ya. Jadi harus sudah ditahu. Iqra, baca, waktub, dan tulislah ma'adhabti, bersama dengan mendhabat, itu memberi harokat, awakhiril kalimat, pada akhir-akhir kata, ya. Kenapa ditekankan di akhir kata? Ya, padahal kan eh, di awal, di tengah juga kita beri harokat, ya. Siap, di tengahnya itu sudah jelas, ya. Misalnya al madrasah, nah, hanya di akhirnya itu ditanwin atau tidak, ya. Di dia di dhammah atau selain dhammah, ya. Kalau di tengahnya kan di awalnya tidak berubah, ya. Baik. Eh, siapa tadi terakhir? Abu Zulkarnain. Al madrasatu, ya. Baik. Ini antum. Setelahnya fil madrasati.
Dikasroh. Kenapa dikasroh? Karena ada huruf jar, fi, ya. Di sampingnya fil baiti. Sama ya. Terus al baitu. Ya, sekarang saya urut mulai dari sini. Dari kita. Setelahnya al ghurfah. Apa akhirnya? Harokati. Al ghurfatu. Ya, al ghurfatu. Ya. Di sampingnya al hammam. Abu Syawal fil matbakhi. Terus al maktabu. Al maktabi. Ya, terus ya, susah terucap. Ya, alal kursiyi. Ya. Jadi nanti kalau kita merujak di rumah, jadi jangan baca dalam hati, dipikir-pikir ya. Nah, harus juga dibaca dengan bersuara, dengan suara, ya supaya nanti tidak kaku, ya seperti itu. Ya, kalau mau paham, kata eh, para ulama, baca dengan suara rendah atau tidak bersuara, hanya di dalam diri kita baca. Nah, tapi kalau mau hafal, kasih keras suaranya. Nah, karena kita mau latihan supaya hilang kekuatan, karena kita kan orang ajam, yang mau kita baca ini sekarang bukan dari bahasa kita, jadi harus diucapkan seperti itu, ya. Apalagi pada huruf-huruf bahasa Arab itu sebagainya ada yang tidak ada pada bahasa kita, ya. Seperti huruf bo misalnya, ya. Huruf za itu kan tidak ada, ya. Huruf a itu harus dibiasakan. Berikutnya terakhir tadi alal kursi, berikutnya as-sariru. Terus kembali lagi alal kitabi. Terus fil masjidi. Alhamdulillah ya. Antum sekarang sudah bisa paham, ya, sudah bisa baca. Padahal dulu di pertemuan pertama, kalau kita langsung buka latihan 4, ya, apalagi kalau saya tidak beri teori, langsung suruh baca. Kira-kira bisa baca atau tidak? Nah, tidak. Nah, kenapa kita bisa? Kan sudah dapat ilmunya, ya. Ya, karena sudah dipelajari. Nah, hal-hal yang belum bisa kita baca, nah, itu nanti insya Allah bisa kita baca kalau kita pelajari juga, ya. Nah, berarti intinya jangan berhenti belajar di situ intinya, ya. Jangan berhenti belajar. Ada orang, ayo belajar mengaji, ayo belajar bahasa Arab. Saya tidak bisa. Ya tidak bisa kan belum belajar. Kalau mau bisa belajar dulu. Ya, disuruh mengaji, belajar mengaji, tidak mau karena tidak bisa. Ya, justru itu disuruh belajar karena belum bisa. Iqra waktu, baca dan tulislah. Di mana terakhir tadi? Kita ya. Nah, Abu Syawal. Nomor satu. Ya. Al-talibu fil jami'ati. Perlu diterjemah? Tidak perlu ya? Sudah paham artinya kan? Al-jami'ah universitas atau kampus. Ya, pelajar itu di dalam kampus. Berarti pelajar di sini tingkatan apa? Mahasiswa. Ya. Dari mana kita tahu? Itu dari al-jami'ah di situ. Ya, jadi at-talib itu bisa beda-beda terjemahannya. Bisa bermana santri, bisa mahasiswa, bisa siswa, bisa murid. Nah, seperti itu. Ya, tergantung kondisi. Hah? Iya, ya seperti itu. Ya.
Berikutnya ar-rajulu fil masjidi. Terus aina tajiru, terus huwa fid dukan, ya. Alnya al apa di sini? Apa dia tidak jelas ya? Dia melebur kepada huruf dal, ya. Berarti dal itu huruf apa? Syamsiyah, ya. Berikutnya. Insyaallah, mantap. Al-qalamu 'alal maktabi. Terus. Ya. Hiya, kenapa pakai hiya? Sebab Zainab adalah muannas, ya. Jadi kita pakai kata ganti hiya, dia. Tidak boleh huwa karena Zainab perempuan, ya. Marah Zainab kalau dibilang huwa berarti dikira laki-laki, ya. Terus nomor 6. Antum. Ya. Ya, ainal waraku huwa 'alal maktabi. Terus setelahnya ainal mudarrisu huwa fil fasli. Terus huwa fil mirhadi, ya. Mirhad WC, ya, yang ada klosetnya. Kalau hammam itu ya kamar mandi, tempat untuk mandi. Ya, kalau sekarang kan biasanya juga WC itu juga untuk kamar mandi, ya. Ya. Sehingga dia bisa juga dibilang karena dia fungsinya juga untuk mandi bisa dibilang hammam, ya. Terus setelahnya asy-syamsu wal qamaru fis sama. Asy-syamsu mubtada, ya. Khabarnya di mana? Fis sama, al jar wal majrur. Ya. Makanya kalau tanpa wal qamar ya sempurna terbentuk kalimat asy-syamsu fis sama. Matahari itu di langit. Bisa ya? Saya sudah ada mubtada dan sudah ada khabar. Tapi coba kalau tidak ada fis sama. Asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Ya, kita kan masih ya apa lanjutannya nih kan? Nah, itu berarti belum kalimat itu kalau masih ada yang ditunggu. Ya, itu belum ada mubtada, apa mubtada belum punya khobar atau hanya ada khobar belum ada mubtadanya. Tapi kalau wal qamar kita hilangkan tetap terbentuk kalimat. Berarti wal qamar itu bukan rukun kalimat di situ. Bukan mubtada, bukan khobar di situ. Ya, jadi asyamsu mubtada, fis sama itu khobarnya. Nah, terus al qamaru kenapa dibaca dhammah di situ? Ya, karena ada waw di situ. Waw itu mengikutkan apa yang setelahnya kepada apa yang sebelumnya. Sebagaimana asyamsu dhammah, maka wal qamaru juga harus dhammah karena pakai dan di situ. Ya. Jadi misalnya begini, eh, andai kata misalnya saya fathah asyamsa, misalnya kalimatnya ra'aitu syamsa, saya melihat matahari di fathah, objek ya. Saya melihat matahari. Maka kalau ada waw setelahnya, yang setelah waw harus juga fathah, harus mansub juga. Ra'aitu asyamsa wal qamara. Amin. Kalau saya melihat di antara huruf jar belum datang mungkin ya. Ila. Di antara huruf jar ila. Yang kita pelajarkan fi, ala, uh, min dan apalagi satunya? Hah? Huruf jar yang sudah kita pelajari. Bukan man. Min. Kalau man bukan huruf jar. Fi, ala. Baru tiga. Empat mungkin. Ila ya.
atau belum datang? Kayaknya belum. Ya. Baik, ila itu di antara huruf jar. Misalnya nazartu ila syamsi. Saya melihat ke matahari. Berarti wal qamari. Nah, ikut kasrah. Ah, gitu. Ya. Nah, jadi karena di sini al qamaru sebelumnya ada waw, berarti nanti qamar ini diikutkan kepada yang sebelum waw, yaitu asyamsu. Sebagaimana asyamsu dhammah marfu, maka al qamar juga harus dhammah, ya. Ini ada istilahnya, tapi saya lihat kayaknya kondisi antum mungkin kurang cocok kalau saya tambahkan istilah di sini, ya. Nanti. Ya, kita fokus ke mubtada khabar dulu. Kalau kurang dipahami tentang al-qamarun enggak apa-apa, ya. Anggaplah kalimatnya asyamsu fis sama. Berikutnya yang nomor 10. Siapa sekarang? Man fil fasli, siapa yang di kelas? Ya, enggak disuruh jawab, ya. Hanya disuruh baca. Hanya disuruh baca. Iqra waktu, bukan kalau ajib adin as'ilatil atiyah. Ajib, jawablah. Ah, itu berarti jawab, ya. Ya. Pak Hero terlalu bersemangat, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalau dijawab seperti tadi, ya, man fil fasli Muhammad, ya, misalnya. Saya perhatikan perbedaan nama-nama ini. Yang di sebelah kanan itu nama laki-laki, di sebelah kiri nama perempuan. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliun, Abbas. Semuanya nama laki-laki bertanwin semua, ya. Nama perempuan Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nama perempuan semuanya tidak bertanwin. Keluar dari asar, ya. Nah, Muhammad itu tidak perlu ditanyakan kenapa ditanwin. Karena di atas asal. Itu alasannya. Nah, yang perlu ditanyakan Aminah, Zainab, Fatimah dan teman-temannya sampai di bawah itu kenapa tidak bertanwin? Ya, saya kasih tahu alasannya, tapi saya belum kasih tahu namanya apa. Ya, jadi kelompok isim ini ada namanya tersendiri. Ya, nah, tapi nanti kita hafal istilah baru lagi. Yang mending kita hafal dulu kosakata mungkin. Ya, tapi saya hanya mau beritahu alasannya. Nama perempuan tidak bertanwin. Ya, nama perempuan tidak bertanwin. Nanti kalau ada yang bertanwin, itu pasti ada juga alasannya. Kenapa dia bertanwin? Padahal asalnya nama perempuan tidak bertanwin, ya. Nah, tapi nanti kalau kita lewati baru kita jelaskan, ya. Jadi asalnya dihafal, nama perempuan tidak bertanwin. Nama yang muannas, nama yang muannas. Makkah, Makkah bertanwin atau tidak? Hah? Makkah. Makkah itu nama atau bukan? Hah? Nama. Nama apa? Nama kota, nama tempat, ya. Nah, mudzakkar atau muannas? Hah? Ini. Mudzakkar atau muannas? Dari mana? Ada tak marbut ya? Muannas. Semua nama tempat dihukumi muannas, ya. Baik. Dan nama itu tidak boleh dipakaikan alif lam kecuali yang didengar dari orang Arab, mereka pakaikan alif lam. Asalnya jangan pakaikan. Kalau tidak didengar dari orang Arab, mereka pakaikan alif lam. Ya. Pernah lihat Makkah di kasih alif lam? Muhammad, tapi kalau Al Hasan ada, ya, Hasan Al Hasan. Ya karena didengar dari orang Arab.
Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya nama, ya jangan dikasihkan alif lam kecuali nama itu didengar dari orang Arab, mereka pakaikan alif lam. Jadi Makkah tidak bertanwin karena dia nama muannas, ya. Dia nama muannas. Ya. Terakhir, Iqra waktub ma'al dhabti awakhiril kalimat. Ini sudah tadi ya. Saya tidak terjemah lagi. Langsung baca. Mulai dari ujung. Apa bacanya? Antum. Kasih jelas di akhirnya ya. Itu intinya di situ. Hamidun, tanwin. Terus setelahnya Zainabu, tanpa tanwin. Aminatu, tanpa tanwin. Ammarun dengan tanwin. Sa'idun, tanwin, nama laki-laki. Terus Fatimatu tidak tanwin, nama perempuan. Maryamu, ya. Walaupun tidak ada tamar buto, tapi dia perempuan, ya. Andai kata ada perempuan diberi nama, nama itu biasanya nama untuk laki-laki. Ini kita berandai-andai dulu. Ya, misalnya Zaid, nama laki-laki. Tapi andai kata ada seorang perempuan diberi nama Zaid, karena dia sekarang sudah jadi nama perempuan, maka tidak boleh apa, jangan Zaid ya, yang lain. Misalnya anggaplah Ammar misalnya, ya. Nah, karena sekarang eh, dia Ammar itu nama perempuan, ya. Asalnya dia nama laki-laki, tapi sekarang dijadikan nama untuk perempuan. Nah, maka kita gunakan di situ sebagai nama perempuan, kita hilangkan tanwinnya. Walaupun di saat yang lain, ketika dia sebagai nama laki-laki, kita tanwin. Nah, begitu. Sebab ilahnya, alasannya itu karena dia nama dan dia perempuan. Kita asalnya. Ya, seperti itu. Jadi bacanya Maryamu. Berikutnya Ali, ya apa? Harokatnya di akhir apa? Ali tasdid, ya ya. Ali, Aliyun, ya Aliyun, ya. Baik, berikutnya Khalidun. Terus Abu Syawal Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, ya Sofiyatu. Terus Khadijat, ya. Saya kira pelajaran malam ini dipahami ya. Ini eh, tentang kata ganti. Itu yang pertama, kata ganti huwa, hiya. Kita mendapat penjelasan tentang pembagian isim menjadi mudzakkar dan muannas, dan apa yang menjadi asal dan apa yang menjadi cabang, dan kapan kata itu dihukum muannas, yaitu ketika ada tanda muannas, lamar buto atau sesuatu itu berpasangan. Kemudian setelah itu kita belajar tentang nama perempuan itu tidak ditanwin, ya. Ya, akan datang nanti hal-hal yang lain ya yang menjadi pelengkap untuk pembahasan ini, ya. Ya. Nanti insya Allah kalau sudah tiba saatnya saya beritahu istilahnya isim yang seperti itu namanya yang ini, ya. Ya, sekarang satu dulu, hukumnya dulu, dia tidak ditanwin, ya. Waktunya sudah lewat 20 menit ya. Ilahuna naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Jazakallahu khair.